lagi bersama Tona Tornato di channel Hantu Digital. Sebelum lanjut video, jangan lupa di-subscribe dulu dong. Mereka pikir semuanya selesai, bahwa bayangan mereka kembali utuh, bahwa gerbang itu sudah tertutup selamanya. Tapi sesuatu ikut terbawa dari alam lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pak Ujang duduk sendirian di balik bambu. Matanya menatap ke arah puncak gunung. Wajahnya tegang. Gerbang itu semestinya tak boleh terbuka lagi. Tapi 3 anak itu membawanya pulang. Di belakang Pak Ujang, bayangan hitam muncul di dinding. Bergerak sendiri, menjalar seperti lumpur hidup. Tona terbangun oleh suara ketukan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Tok, pelan. Lalu lebih keras. Tona bangkit, mendekat, membuka lemari. Tapi saat dia menoleh ke cermin, ada seseorang berdiri di belakangnya. Sosok itu Tona, tapi wajahnya retak-retak dan matanya kosong. Tempatku bukan di sana, tapi di sini. No. Sejak pulang dari gunung selalu tidur siang. Namun kali ini ia terbangun dan tidak bisa bergerak. Dari sudut kamar muncul bayangan kakinya sendiri, namun tanpa tubuh. Bayangan itu berjalan menuju kepalanya. Dandi lagi di kelas, sedang menggambar. Tapi setiap goresannya menggambar wajah Tona, wajah Enoh, lalu dirinya sendiri terikat, digantung, dan terbakar. Temannya menepuk pundaknya. Bro, lo gambar apaan sih? Serem banget. Dandi menoleh. Gambarnya kosong, hanya kertas putih. Tapi tangan Dandi berlumuran tinta hitam tebal seperti darah. Latar ketiganya bertemu di warung bawah gunung. Siang menjelang gelap. Tona, gue ngerasa kita belum benar-benar balik. Dandi, bayangan gue mulai jalan sendiri. Lo lihat sendiri tadi pas sekolah. Enoh, gue denger suara gue sendiri. Tapi dari langit-langit rumah. Tona, ada yang ikut kita pulang. Dan sekarang mereka lepas. Mereka lepas. Latar desa bawah gunung mulai dihantui. Seorang ibu melihat bayangan anaknya berjalan keluar rumah. Padahal anaknya sedang tidur. Sapi-sapi di kandang berteriak. Lalu ditemukan tanpa bayangan. Seorang pemuda ditemui duduk di tengah jalan malam hari, membisikkan namanya sendiri berulang-ulang. Pak Ujang mencari mereka bertiga. Pak Ujang, kalian membuka celah antara dunia dan sesuatu ikut keluar. Ini belum selesai. Latar, mereka bertiga diajak ke rumah Pak Ujang. Tengah malam, Pak Ujang menaruh cermin pusaka di tengah ruangan, lalu membaca doa pelindung. Cermin itu mulai bergetar, lalu memunculkan 3 sosok. Sosok bayangan Tona, Dandi, dan Enoh yang masih terkurung. Tona, tunggu. Kalau itu kita, berarti siapa kita sekarang? Pak Ujang menatap mereka dengan getir. Pak Ujang, kalian yang di sini adalah jasad yang dihuni bayangan lepas. Dandi, gak mungkin. Enoh, jadi yang asli masih terjebak di alam lain. Pak Ujang, hanya ada satu cara. Kalian harus kembali ke Karupas untuk tukar tempat, atau kalian akan memudar menjadi makhluk tanpa bayangan. Seutuhnya 3 remaja itu kembali mendaki. Tapi kali ini mereka bukan untuk muncak. Mereka naik untuk kembali ke tempat asal jiwa mereka. Sambil berjalan, tubuh mereka mulai transparan. Waktu mereka hampir habis. Setelah semua kengerian itu, setelah pertempuran melawan bayangan dan pertaruhan jiwa, Tona, Dandi, dan Enoh akhirnya bebas. Tapi rasa penasaran tak pernah benar-benar mati. Dan kadang manusia memang diciptakan untuk tidak pernah kapok. Tona duduk di ruang tamu sambil memegang buku catatan lusuh berisi jalur-jalur pendakian rahasia di Pulau Jawa. Tona tersenyum kecil. Ada satu lagi nih, Gunung Siluman di daerah Garut. Gak ada di peta, tapi
cerita penduduk sekitar. Katanya, di puncaknya ada hutan yang bisa berubah bentuk. Dandi masuk, membawa cemilan. Dandi, bro, kita baru aja hampir mati di Karupas. Jangan bilang lo mau muncak lagi. Tona menyeringai. Gue cuma bilang, ini menarik. Ini menarik. Enoh muncul dari dapur, bawa botol air. Enoh, kalau lo nekat, gue ikut. Soalnya, biasanya lo yang ceroboh. Gue takut lo hilang lagi. Ketiganya tertawa. Namun, dalam hati, ada bara kecil yang menyala kembali. Latar, flashback pendek detik-detik. Mereka pulih dari trauma di Karupas. Tona kembali ke kampus dan mulai menulis buku pengalaman mereka berjudul Bayangan Karupas. Dandi menjadi pembicara di komunitas pendaki, memberi peringatan soal sisi spiritual gunung. Enoh sering menyendiri, menatap langit malam, tapi sekarang ia sudah bisa tidur tanpa mimpi buruk. Mereka bertiga akhirnya bebas dari bayangan masa lalu. Tapi bukan berarti berhenti mencari misteri yang baru. Latar, warung kopi langganan mereka bertiga. Sore hari, musik indie lokal terdengar pelan. Dandi, lo sadar gak sih? Kita satu-satunya orang yang pernah ke dunia itu dan pulang. Tona, makanya kita harus tulis semua biar orang lain tahu. Enoh, bercanda atau kita bisa pergi lagi ke tempat yang lebih aneh. Mereka bertiga saling pandang. Hening sesaat, lalu senyum muncul perlahan. Kegilaan khas mereka kembali. CUILAL akhir. Latar. Suatu pagi, kabut tipis menyelimuti jalan hutan. Kamera mengikuti langkah 3 orang lelaki, Tona, Dandi, dan Enoh, dengan ransel lengkap. Mereka berdiri di depan pelang tua, tertulis samar. Jalur Gunung Kembang Malam, tertutup untuk umum. Tona melirik ke kamera. Katanya, di sini gak ada yang berani muncak sejak 1989. Dandi, bagus. Berarti kita yang pertama setelah puluhan tahun. Enoh menepuk pundak mereka berdua. Kalau kita hilang lagi, ya tinggal lawan setan 1 ronde lagi. Lah, ketiganya tertawa keras sambil berjalan masuk ke kabut. Kamera berhenti. Kabut menelan mereka perlahan. Mereka pernah terjebak di alam bayangan. Mereka pernah berjanji tidak akan kembali. Tapi nyatanya beberapa manusia tidak pernah kapok